Nah, teman-teman bisa bayangin deh. Dengan ada inner garden ini, itu ngebikin ruangan ini tuh kesannya benar-benar luas banget. Karena itu dia, selalu gue bilang, perasaan ruang luar ditarik ke dalam rumah. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi ada di Citra Raya nih teman-teman, daerah Tangerang. Satu kota terpadu dari Ciputra. Nah, Ciputra ini kalau teman-teman ngikutin Arsitektur Indonesia dari awal, Ciputra itu adalah arsitek favorit gua. Favorit semua arsitek. Pokoknya Paci ini banyak ngebikin proyek-proyek yang memorable. Kayak kita lihat Dufan, kayak kita lihat di Manado. Habis itu ya salah satunya ini. Ini adalah Citra Raya, satu kawasan yang gede banget yang udah bisa dibilang kota mandiri. Nah, sekarang kita lagi ada di Kuregia Park. Nah, ini adalah satu klaster terbaru dari Citra Raya. Nah, teman-teman bisa lihat gerbangnya itu benar-benar megah banget ya. Kalau teman-teman perhatiin, ini di sini dia gunain keramik motifnya travertine pakai 60x30 yang ngebikin gerbang ini kelihatan lebih mewah. Nah, kalau teman-teman perhatiin, keramik travertine ini dipadu padan sama kayu-kayu yang ada di atas tuh. Tapi itu sebenarnya bukan kayu teman-teman, tapi itu adalah lisplang GRC yang dicat secara khusus pakai fiber coat. Jadi kalau kita mau bikin tampilan seperti ini teman-teman, selalu gue ingetin kita beli GRC-nya itu, si bahan dasar semen. Itu ada dua, teman-teman bisa pakai yang model lisplang GRC seperti ini atau beli yang Conwood. Habis itu dicat penetrasi dulu, baru kita bisa pakai cat fling coat-nya. Nah, catnya itu kalau favorit gua warnanya adalah palisandre. Jadi dia warna itu agak gelap-gelap gitu, jadi hasilnya bisa seperti ini. Kalau teman-teman pengen nggak terlalu gelap, ya berarti ngecatnya 2 lapis aja. Kalau mau lebih gelap lagi, 3 lapis, 4 lapis, makin lama makin gelap. Nah, di Kuregia Park ini udah one gate system teman-teman. Jadi udah ada pasapamnya di situ, teman-teman bisa lihat ada CCTV banyak banget di sini. Dan yang pasti ketika kita pulang, kita berasa banget megah. Kenapa? Karena di pilar-pilarnya ini udah ada lampu sorot yang ngebikin ketika kita sampai di rumah, kita benar-benar ngerasa homey banget. Yuk, sekarang kita mau masuk ke dalam perumahannya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam perumahannya teman-teman. Ada 3 rumah di sana yang lagi dipasarin. Kalau teman-teman perhatiin di depan ini tamannya itu udah indah banget. Jadi ada tempat main anak-anaknya segala macam. Dan yang pasti ini nanti akan ada danaunya di situ. Nah, yuk sekarang kita mau masuk ke perumahannya. Ini kalau teman-teman perhatiin, rumah ini itu sebenarnya bukan 2 lantai teman-teman, tapi 1 lantai. Cuman uniknya dia tinggi banget. Kalau teman-teman lihat ya, itu atapnya itu ada yang ke arah sana sama arah ke sini. Bisa ditebak kalau nanti di dalam rumah ini ada inner garden ya. Nah, kita bahas sambil jalan ya. Untuk di bawah atapnya itu ada plafonnya. Plafonnya itu kayu-kayu juga. Itu dia gunain Conwood teman-teman. Nah, kalau kita mau pakai model atap seperti ini, jangan lupa di sampingnya itu dikasih genteng nok samping seperti itu. Supaya apa? Supaya air itu nggak masuk ke dalam lisplangnya, habis itu masuk ke dalam plafonnya dan akhirnya bikin bocor. Karena air itu kan gerakannya bisa macam-macam teman-teman. Jadi lebih bagus kita supaya anti bocor, kalau kita mau pakai model seperti ini, gunakanlah nok samping seperti itu. Nah teman-teman, fasadnya unik. Jadi ini ada secondary skin ya, ada kotak-kotaknya begitu. Fungsinya apa? Nomor 1 itu kalau kita ada matahari, dia akan mereduce panasnya matahari itu. Dan yang lebih kerennya lagi, dia akan ngasih bayangan kotak-kotak di dalam rumah itu. Jadi kita dapat 2 tuh. 1 ngereduce mataharinya, nomor 2 kita fasadnya jadi lebih keren. Dan nomor 3, bukan 2 bro, 3. Nomor 3-nya adalah apa? Bayangan di dalamnya pasti keren banget karena ada pantulan kotak-kotaknya. Nah teman-teman, ini jalannya udah aspal. Kalau kita ada di satu perumahan dan jalannya itu udah aspal, bisa dibilang kalau perumahan ini tuh lahan hijaunya banyak. Jadi mereka diperbolehkan gunain aspal.
aspal itu yang ngebikin satu perumahan itu akan kelihatan tetap bagus walaupun udah 10 tahun atau 20 tahun. Kalau misalnya konblok itu kadang-kadang kalau konbloknya masangnya nggak bener, kadang-kadang kan jalannya suka meletot-meletot nih. Tapi kalau pakai aspal ini, ketika nanti satu saat rusak ya tinggal simpel aja, mereka tinggal panggil mobil aspal, beresin, kelihatan baru lagi. Dan kalau untuk kelistrikan semua udah di bawah, dan teman-teman bisa lihat got juga udah di bawah. Jadi ngebikin jalan ini tuh kelihatannya lebar. Nah, kalau untuk bagian sini ya, biasanya itu kalau developer-developer yang biasa, di sini tuh di semen aja. Kalau di sini dia tetap kasih konblok, dan konbloknya itu juga ada polanya teman-teman. Dan bagian karpot ya, bukan pakai semen, tapi pakai keramik. Dan keramiknya itu juga dimotif nih. Motifnya kayak gini nih. Jadi ada abu-abu, putihnya 2, baru abu-abu lagi. Nah, kalau di bagian depan sini, ini ada pump. Ini pump udah disediain ground tank di bawah. Dan di bagian sini udah dikasih pompa nih. Nah, untuk ngedorong air dari ground tank ke dalam rumah. Nah, namanya juga rumah modern minimalis, teman-teman. Supaya kelihatan menarik itu harus ada permainan maju mundurnya. Nah, seperti rumah ini, teman-teman lihat, ini ada permainan majunya di sini, di atas. Habis itu dikasih secondary skin itu, dan di sebelah sampingnya ini dikasih conwood nih teman-teman. Bayangin kalau ini cuma flat-flat aja, pasti bentuknya nggak akan semenarik ini. Tapi karena ada tambahan conwoodnya yang maju, ngebikin rumah ini kelihatan lebih menarik. Nah, ini di bawahnya itu ada, ini lagi tren nih. Jadi ini di bagian bawahnya ini, ada topi-topinya itu, ada garisnya gitu kan, 2 di atas. Itu ngebikin rumah ini kelihatannya dibikin dari baja, padahal bukan. Jadi ini lagi ngetren teman-teman. Developer-developer banyak yang ngebikin seperti ini supaya rumahnya itu kelihatan lebih industrial. Nah, ini juga nih, sama nih seperti ini. Nah, jadi dia ngasih tambahan topi-topian di sini dan topi-topian di sini nih. Di tengahnya itu ada kosong begini, supaya kelihatannya kayak besi baja nih teman-teman. Dan ini menjadi satu tonjolan yang bentuknya itu U, habis itu lanjut ke sini. Nah, ngebikin ya rumah kita kelihatan lebih menarik. Nah, fungsinya tuh apa sih sebenarnya? Ada tambahan seperti ini ya. Nomor 1, supaya kalau kita masuk ke rumah, bagian teras ini masih nggak kena hujan. Tapi sebenarnya, walaupun lebar rumah ini udah 7 meter, dengan ada tambahan elemen horizontal seperti ini, ngebikin rumah ini kelihatan lebih megah, karena ya kelihatan jauh lebih lebar teman-teman. Nah, kalau untuk bagian permainan fasadnya, gue suka nih karena Citra Raya itu emang selalu detail. Contohnya adalah seperti ini teman-teman. Di bagian bawah ini sebenarnya nggak terlalu kelihatan, tapi sama Citra Raya tetap dikasih fasadnya itu dengan keramik motif travertine yang ngebikin rumah ini ya kelihatan lebih menarik. Motif travertine seperti ini itu cocok banget sama warna coklat seperti ini nih. Nah, zaman sekarang itu kan udah nggak pakai yang namanya kayu-kayu teman-teman. Jadi sekarang udah pakai aluminium, warnanya coklat kayak gini. Jadi itu seperti seolah-olah dari kayu. Nah, warna coklat ini tuh bener-bener match banget kalau kita gabungin sama si keramik motif travertine ini. Nah, di sebelah sini ya teman-teman, gue suka banget rumahnya, detail banget. Nih kalau kita lihat di sebelah sini, ini tuh ada jendelanya nih. Jadi bisa dibayangin kalau rumah ini tuh bener-bener tropis banget juga karena bukaannya banyak. Dan di atasnya itu ada permainan tali airnya. Jadi bisa dibilang banyak banget elemen-elemen yang dipakai untuk ngebikin satu rumah kelihatan menarik. Dan hebat ya Citra Raya itu hampir gunain semuanya dan nggak pelit sama desain. Kadang-kadang banyak developer yang modelnya seperti ini itu mereka udah bikin polos-polos aja. Tapi kalau Citra Raya ya sampai ujung-ujungnya ini, sebelah kiri ini juga dikasih permainan dari tali air. Dan itu dia nyambung teman-teman. Jadi kalau dilihat ya, ini yang bagian abu-abu itu nyambung ke situ tuh, ke putih-putih itu. Jadi tali airnya itu seakan-akan nyambung. Dan itu lanjut ke sini. Keren ya. Jadi sebenarnya travertine-nya itu kan dia dari sini ya, dari atas ini nih. Begini. Nah, sebenarnya kalau mau sederhana, dia dibikin U aja sampai sini selesai. Nggak perlu nih sampai di sini nih. Cuman itulah, ketika kita ngebikin sesuatu itu detail, ya hasilnya jadi benar-benar bagus. Nah, sebelum kita masuk rumahnya, kita lihat di sini ada teras ya. Cuman sayangnya terasnya teman-teman ya, ini agak terlalu tebal kalau menurut gue. Kalau ini kan kita lihat, ini mau bisa untuk 2 mobil nih. Nah, ini akan lebih bagus kalau misalnya terasnya nggak setinggi ini nih. Kalau misalnya dia cuma 4 cm ya, jadi kalau misalnya kita punya mobil gede kayak mobilnya Bang Doi kan pakai Fortuner tuh Bang Doi. Jadi
suka panjangnya kurang dapat kan. Nah kalau ini tipis, bannya agak naik sedikit juga nggak berasa. Kalau ini udah nggak bisa naik, ya kan? Tapi ya ini simple lah. Nanti kalau teman-teman beli di rumah ini ya tinggal diturunin aja sedikit. Nah begitu masuk teman-teman, ternyata di rumah ini tuh udah pakai smart lock nih. Udah pakai smart lock, udah ada CCTV-nya, dan udah smart home nih teman-teman. Jadi ya itu udah paket pembelian. Kalau teman-teman beli rumah ini, ya teman-teman bisa dapetin ini semua. Cuman kalau kita di rumah abis itu kita pengen rumah kita jadi smart gimana? Nah teman-teman bisa pakai Bardi nih. Karena gua kemarin baru pakai dan itu simple banget, tinggal tulis Tokopedia nih. Bikin yang ada satu berikut pemasangan, ya udah nanti dia datang ke rumah teman-teman, dia pasangin untuk smart lock-nya. Dan yang kerennya nih teman-teman, contohnya kayak gini nih. Ini sayang banget kan. Ini udah bagus nih, ya kan? Mestinya ini pakai Bardi juga nih. Tinggal diginiin, bro. Tak, dia nutup. Otomatis. Ya kan zaman sekarang kan apa ya? Kalau kita dulu pengen punya rumah kayak Bruce Wayne kan susah banget ya. Mahal ya? Mahal gitu. Abis itu keluarlah si Tony Stark gitu. Ternyata sekarang ya dengan ada Bardi semua jadi lebih murah. Emang nih gue nih review men, karena gue suka banget produknya. Bini gue tuh sampai seneng banget gara-gara si kordennya itu bisa gerak men. Kemarin lu juga baru beli pet feeder buat Kevin kan? Iya pet feeder juga ada. Gue lagi suka banget barang, jadi gue beli ini bro, apa namanya? Tempat makan anjing. Otomatis habis itu ada kameranya, jadi kalau misalnya dia kelihatan kelaparan nih gue kerjain kan, diemin dulu. Ya kan? Habis itu kalau dia lapar banget gue pencet baru keluar makanannya. Oke, begitu masuk kita langsung ketemu satu ruang tamu nih teman-teman. Ruang tamunya cukup compact, tapi yang gue suka adalah wall TV-nya. Nah, kalau teman-teman lihat wall TV-nya ini, dia gunain cermin. Tapi bukan cermin brown mirror atau gray mirror, dia pakai cermin biasa. Jadi pantulannya itu benar-benar sama seperti apa yang kita lihat. Kalau brown kan dia agak coklat-coklat, kalau gray dia agak abu-abu. Tapi kalau ini dia pakai yang biasa. Ternyata juga bagus juga. Rumah itu jadi kelihatan clean. Kalau misalnya kita pakai yang brown mirror itu kelihatannya kan elegan. Tapi kalau kita pakai yang biasa kayak gini ya kelihatannya clean gitu rumahnya. Apalagi ini banyak tampilan yang putih-putih. Nah, gunanya si wall ini tuh apa sih teman-teman? Nah, contohnya seperti ini nih. Kalau teman-teman lihat, dia itu adalah fungsinya untuk nyembunyiin kabel-kabel yang ada di belakang tembok ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini cara pemasangan TV di wall panel ini. Jadi ini ada kayunya HPL sedikit di sini. Itu untuk nyekrup ke TV-nya nih. Kalau dia langsung ke kaca kan nggak bisa. Jadi kacanya itu special order dibolongin dulu, dikasih kayu, baru ditempelin TV-nya. Nah, di atasnya ini dia gunain HPL sederhana aja untuk jadi ambalan. Dan gunain HPL motifnya itu homogeneous style. Nggak gitu. Padahal homogeneous style sebenarnya kan motifnya marmer ya. Jadi karena sekarang semua orang udah pakai homogeneous style, gue bilang ini adalah HPL motif homogeneous style. Enggak. Jadi ini HPL motif marmer ya teman-teman. Dan ini udah dikasih tali airnya tipis-tipis begini. Dan nggak lupa di ujungnya ini hanya menarik nih. Jadi kalau teman-teman lihat ya, ini kan ada tutupan untuk kordennya. Tutupan kordennya ini itu ratanya sama si wall panel ini nih yang ada di sini. Dan warnanya sama. Jadi kalau yang di sininya dia pakai motif marmer, di atasnya kayu. Kalau buat tutupan dari kordennya ini dia pakai kayu yang sama juga warnanya, tapi tingginya dibikin sama. Dan ini marmernya menerus sampai ke bawah nih teman-teman. Kalau untuk keramik dia udah pakai 60-60 dan kita menuju ke sini. Nah, ini pasti banyak pertanyaan nih, kenapa di sini jadi kaca? Enggak, kalau teman-teman kita ke rumah contoh itu supaya rumah ini kelihatan lebih luas lagi, developer suka kasih kaca kayak gini. Jadi nanti kenyataannya kalau teman-teman beli ya nggak kaca kayak gini, tapi bener-bener tembok nih teman-teman. Cuman dia mau nunjukin supaya rumah ini kelihatan lebih luas. Nah, ini sekarang kita masuk sini. Ini adalah kamar tidur anaknya. Kamar tidur anaknya menarik teman-teman dari pemilihan warnanya. Jadi kalau ini adalah biru muda banget dan ini warna coklat. Nah, jadi kalau teman-teman lagi nyari penton warna buat kamar anak yang netral yang bisa dipakai buat anak laki-laki maupun anak perempuan, warna ini bisa dipilih nih teman-teman. Jadi ini biru muda banget dicampur sama warna kayu. Dan ini dia nih. Dikasih ambient light seperti ini. Cuman sejujurnya gue nggak terlalu suka ambient light seperti ini karena bintil-bintilnya kelihatan nih teman-teman.
akan lebih bagus kalau di sini ada triplek tipis sih segini nih. Habis itu dia muter nih. Nah, yang terjadi kita nggak ngeliat bintil-bintilnya nih, karena kalau kita lihat terus-terusan mata kita pusing, ya kan? Tapi kalau ini ketutupan, kita dapat ambience-nya, tapi nggak bikin mata kita sakit kalau ngelihat, karena nggak kelihatan, benar nggak bro? Nah, di sebelah sininya, ini seru sih rumahnya. Gue suka banget sama rumah yang ada kayak giniannya nih. Jadi ini ada jendela sudutnya nih teman-teman. Jadi bisa dipakai buat nongkrong-nongkrong, dan yang pasti itu dia. Bisa dikasih satu boneka favorit kita, dan ini bisa dipamerin di depan nih teman-teman. Kalau kita udah beli teddy bear bagus mahal-mahal, tapi orang nggak ada yang lihat kan sayang. Dengan adanya si tempat duduk ini, bisa buat naruh pajangan-pajangan. Coba deh lihat. Enak ya? Jadi di sini tuh ada boneka-boneka, dan di sini masih bisa dikasih bantal buat kita senderan. Akan lebih bagus lagi nanti kalau teman-teman beli rumah ini. Di bagian sini dikasih kayu nih, HPL, atau bisa pakai conwood nih. Jadi kelihatannya lebih menarik dan nggak cepet kotor ketika kita lagi duduk di sini. Nah, ini dibikinnya custom teman-teman. Di sini ada cegokannya begini. Jadi ini ada meja buat belajarnya yang bergabung sama ambalan-ambalan, dan di sini untuk naruh lemari. Ya, cuman ini lemarinya kurang enak karena ini rata nih, mestinya dia cegok ke dalam aja, jadi ngambilnya lebih enak, atau sekalian dikasih handle. Atau mestinya ini adalah push button yang belum dipasang kali. Mungkin ini karena buru-buru nih. Ini push button nih mestinya. Ah iya bener nih. Yang itu belum dipasang teman-teman. Jadi cuman ginian doang nih, satu pentilan seperti ini adalah push button teman-teman. Jadi kalau kita mau tampilannya itu benar-benar tipis seperti ini, nah kita gunain lah yang model push button. Menarik ya, dan ini duko nih teman-teman. Jadi ya, tampilannya benar-benar bagus banget dan rapi. Jadi kalau kita mau menghemat tuh teman-teman, kita bisa pakai duko seperti ini. Habis itu belakangnya itu tetap pakai HPL putih, dan dalamnya tetap pakai HPL putih. Jadi dari luar tampilannya duko, tapi di dalamnya kita tetap ekonomis karena gunain HPL. Oke, sekarang kita menuju sini. Ini adalah bagian dari tempat makannya, dan ini unik sebenarnya. Cuma ini agak dipaksain sih menurut gue, karena ini agak susah makannya jadinya. Atau sebenarnya mati, nggak bisa dibenerin. Ini agak kurang kesini sih teman-teman. Tapi sebenarnya ini model yang cocok banget untuk rumah yang compact, karena ya itu dia, kursinya tuh bisa dilipat langsung masuk begitu. Cuma ini agak kurang geser ke sana, jadi kalau kita makan di sini ya kurang pas. Ini padahal sebenarnya kalau kita masih geser 30 cm, ini akan benar-benar enak banget. Tapi oke, kita bahas ke sini dulu. Gue suka kitchen set ya. Di sini ada gawangan untuk kulkasnya, dan di atas ini dia pakai yang model pakai aluminium nih teman-teman. Nah, kalau kita pakai model aluminium gini ditaruh di atas, itu nggak apa-apa karena ini nggak akan nyelakain anak-anak kecil nih. Karena di sini tuh biasanya bagian sini tuh tajam teman-teman. Kalau ini kita bikinnya agak turun ke sini, anak kita masih segini, karena dia angkat begini bisa kena kepalanya dan luka. Tapi kalau ditaruh di atas gini, ini ngebikin nggak berbahaya. Dan kenapa sih ini suka dipilih sama orang? Karena bentuknya tipis teman-teman. Kalau tipis itu semakin tipis itu makin kelihatan simple dan clean. Oke, nah ini bisa di atasnya itu. Di sini pakai ambalan aja sederhana, jadi nggak ada buka-bukaan. Ya kalau kita mau pakai model seperti ini ya itu dia. Pajangan kita harus selalu tertata baik. Tapi kalau buat teman-teman yang punya banyak pajangan, ini adalah contoh dapur yang bagus. Kenapa? Karena begitu kita pajang di sininya itu ada kacanya nih teman-teman. Jadi ya pantulan-pantulan itu ngebikin ya kayak gini nih, kayak ada botol kayak gini. Karena ada pantulannya ngebikin lebih mewah lagi. Dan tetap berkesan luas. Nah, teman-teman bisa lihat juga di sini ada lampunya, seakan-akan lampunya itu dua gitu. Jadi penerangannya itu kayak double. Kalau teman-teman lihat dari sini nih. Dari sini, Bro. Ini, Bro, lihat nih, Bro. Ya, ini kan ada pantulan nih, ya kan? Lihat kan? Nah, di sana tuh juga ada pantulannya, ya kan? Jadi kayak seakan-akan double gitu. Nah, itu cocok banget buat teman-teman yang kepengen punya satu dapur yang banyak pajangannya. Nah, jadi megah, iya bener. Kalau ini dia pakai marmer. Ini untuk sinknya dia pakai sink model undermount atau undercounter. Mereknya Franke. Nih, ini sih. Dari dulu gue selalu ngomong, mungkin teman-teman udah pada bosan kali ya. Cuman gue selalu ingetin. Kalau kita pakai model kayak gini emang gak mau oglek nih. Cuma nih modelnya banyak. Jadi kita mesti sering-sering kencengin di bawah. Nah, kalau mau yang awet sebenarnya dia ada dari dinding dari sini. Cuman kadang-kadang kan ketika kita bikin kitchen set itu ya belum ada
titik air atau titik airnya ada di bawah gitu. Nah kalau pakai kitchen set kayak gini, titik airnya di sini juga nggak apa-apa karena tinggal sambung selang ke sini, tutupin di dalam kitchen set nggak kelihatan. Tapi kalau misalnya kita mau paksain dia ada di dinding, kita mesti bobok dulu yang ngebikin satu dapur kita kotor sampai ke ruang tamu untuk pengerjaan satu keran yang ada di dinding. Jadi kalau emang teman-teman pengen ada di dinding dan lagi bikin rumah baru, mending dibikin dari awal. Jadi nggak ada bobok-bobok lagi yang ngebikin rumah kita kotor. Ada yang unik di dapur sini, ini ada mesin cucinya. Gimana Doy? Komen dong. Jatuhnya kitchennya bisa lebih tinggi lagi karena ketinggian dia ini 85 cm Bang. Yang harus lain jadi dia bisa lebih tinggi lagi. Mungkin sekitar 90 cm. Gara-gara sih ini ya. Jadi agak nggak cocok sama kaidah. Cuman ya kalau emang untuk penghematan space nih bagus gitu ya. Yes. Dan ini kalau kita mau masang kayak gini berarti kan mesti siapin dulu dari awal ya. Instalasinya. Instalasinya. Air bersih sama air kotornya. Tapi menarik ya, karena dipilihnya apa? Front loading. Loading. Jadi buat pajangan juga keren gitu, bener nggak? Jadi ditaruh di ruang keluarga kayak gini, tapi tetap bagus gitu, karena front loading. Nah itulah kelebihannya front loading teman-teman. Jadi di bagian atasnya itu bisa dikasih tatakan kayak gini yang bisa dimanfaatin. Biasanya bisa jadi buat tempat setrika nih, kalau teman-teman punya satu tempat cuci yang terpisah. Tapi kalau yang buka ke atas, ya nggak bisa ditaruh gini atasnya ya. Dan ini kalau untuk bagian sininya dia model cowok aja sederhana dan gunain duko. Oke, ini teman-teman, ini adalah kompor tempel ya. Kompor tempelnya ini sebenarnya aslinya tuh dia ditaruhnya begini teman-teman. Jadi ini putarannya tuh ada di bawah, cuman ternyata bisa juga ditaruh seperti ini nih. Kalau kita punya satu dapur yang compact, biasanya yang kalau mau bikin kayak gini itu kalau kita ada di apartemen, tapi ternyata ditaruh di sini juga seru juga. Nah, ini kita ada cooker hood ya. Cooker hoodnya tuh yang benar tuh kayak gini teman-teman. Dia lebih besar daripada kompor ya, jadi udara tuh benar kehisap benar. Dan ternyata bisa ditempel di ambalan seperti ini. Kalau untuk backsplash-nya dia gunain mozaik, motifnya tuh heksagonal atau kayak sarang lebah gitu nih teman-teman. Bagus ya. Jadi ngebikin rumah kita itu tetap rame, dekoratif, tapi nggak berlebihan karena warnanya putih. Yuk sekarang kita kesini. Nah ini seru ya. Jadi ini tuh ada inner garden-nya dan nanti kesana itu ada kamar tidur utama. Tapi sebelum kesana kita kesini dulu. Jadi rumah ini tuh ternyata ada 2 kamar anak dan 1 kamar tidur utama. Coba lu sini dulu. Kan teman-teman suka teman-teman bilang gitu, Bang, yang nge-host Bang Doy aja gitu. Nah, Kasih topik host. nah ini masalahnya ini kan YouTube nih pas banget. Ayo bro, udah balikin. Bang, ini kamar YouTuber banget nih, Bang. Kamar YouTuber ya? Impian semua anak kecil sebenarnya juga nih. Asli. Ya zaman sekarang itu ya itu anak-anak banyak yang bikin konten ya. Kalau kita kasih kamar kayak gini ya mungkin bisa ngebangkitin bakatnya. Nah ini kalau teman-teman lihat ya, ini seru sih. Ini tuh sebenarnya kamarnya tuh memanjang aja. Ini kalau dihitung ubin berapa Doy kira-kira Doy? 1, 2, 3. 2 meter? 2 meter ini? Iya. Ini cuma 2 meter. Kesananya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 kali 3. Tapi kalau didesain bener, ternyata jadi menarik juga ya. Nih kita lihat ya. Begitu masuk kita ketemu satu lemari. Lemarinya itu ya, ini sayangnya dia naruhnya gini sih. Mestinya dia naruhnya begini. Bisa dapat banyak nih. Tapi ya mungkin mau dipamerin YouTube-nya di sini karena kan ini konsepnya content creator ya. Nah di bawahnya ini ya masih enak nih teman-teman. Sini masih bisa ditarik untuk naruh underwear lacinya atau naruh kaos kaki segala macem. Habis itu tempat tidurnya taruh di pojok begini. Sirkulasinya di tengah begini. Habis itu karena kalau kita content creator yang modelnya kayak gini, yang pakai mic begini kan kita perlu agak kedap nih teman-teman. Ditambahin lah kayak gini-gini busa nih. Nah ini agak sedikit kedap nih kalau kita ngomong di sini. Gue berasa banget gue ngomong tuh gemanya hilang. Karena ada ini nih, ada busa ini 2. Nah dan busa 2-nya ini ya itu warnanya dibelang-belangin begini jadi tetap dapat cerianya YouTube gitu ya, cerianya content creator. Dan ada merah-merahnya. Karena ini lambangnya YouTube kan ada subscribe nih, ini tempelan sih sebenarnya. Oh ya menarik juga. Jadi ini ternyata bisa buat nempel-nempel. Ini gini nih bro, maksud konsepnya gue ngerti. Ini bisa tempel stiker, ya kan? Habis itu dicabut kan ini nggak rusak. Ya kan? Nomor 2 pakai yang tajam-tajam itu loh.
Yang kayak post-it gitu, ya kan? Dia bisa ganti-ganti gambar ya. Misalnya kayak lo gitu kan, zaman kemarin lu suka JKT48, lu taruh sini, ya kan? Ya kan? Habis itu tiba-tiba pacar lo datang, ya kan? Lu kelihatan sangar, lu ganti Metallica. Iya kan? Iya kan? Iya. Sekarang siapa? Itu loh, apa ya tontonan lo? What happened with Secretary Kim? Oh no, bukan lah. What's wrong with kayak Secretary Kim? Itu ditempel tuh artis Korea itu, tak gitu. Tapi ini konsepnya jadi, maksud gue bisa gitu. Jadi dengan ada kayak gini nih, tebal-tebal kayak gini ya bisa buat post-it dan poster-poster ya. Namanya juga anak muda, laki, perempuan sama aja. Idola bisa berubah-berubah. Jadi mereka ya kalau di sini bisa ditancap ya bisa diganti-ganti gitu. Ya kan kayak zaman dulu kan ya, kita kan zaman dulu Power Ranger gitu kan. Tapi nanti Power Ranger lu ganti sampai Michael Jordan juga masih bisa gitu kan, idola terus berubah-berubah kalau kita masih kecil. Nah, ini adalah bagian dari meja gamingnya. Nah, ini sebenarnya sih seru ya. Kalau kursi gaming mah standar aja. Cuman ini dia nih. Di sini tuh dikasih laci lagi satu nih, Bro. Lihat deh. Jadi kalau di sini masih ditaruh action figure, masih bisa nih, masih dapat. Dan ini juga ada laci yang anak-anak mereka tuh butuhnya yang benar-benar simple, ngambilnya cepet-cepet aja. Jadi lacinya dibikin model kebuka seperti ini. Ada mic kondensornya juga. Seru sih. Tapi ada yang nggak bener, Bro. Ada transporting man di situ, men. Itu 90s berat. bukan 90s beras. Terlalu muda untuk anak yang ada di sini. Ini gue balik aja lah. Iya ya, Bro. Jadi salah ntar cita-cita. Oke, yuk sekarang kita menuju ke sini. Jadi ini ada inner garden ya. Inner garden itu kalau teman-teman lihat ini kesannya luas enggak, karena ini sebenarnya ada tembok pembatas rumah nih teman-teman. Di sini. Tapi cukup luas lah ini inner gardennya, enak ya. Dan di sini ada pintu. Buat apa pintunya? Nanti kita ke situ ya. Nah, cuman ketika teman-teman dari sana tuh, dari ruang tamu ya, kita ke sini itu ternyata ada pintu lipat geser ya. Nah, teman-teman bisa bayangin deh. Dengan ada inner garden ini, itu ngebikin ruangan ini tuh kesannya benar-benar luas banget. Karena itu dia, selalu gue bilang, perasaan ruang luar ditarik ke dalam rumah. Itu adalah prinsip green arsitektur. Jadi kalau kita tarik perasaan luar ke dalam itu, seakan-akan kita itu berada di alam. Nah, teman-teman bisa lihat juga nih. Ini adalah ceilingnya yang tinggi banget. Dan itu adalah kotak-kotak dari secondary skin ya. Kalau nanti satu saat kita kekurangan ruangan, kita masih bisa bikin mezanin di sini nih teman-teman. Dan itu ukurannya jadi cukup luas. Jadi kita seakan-akan punya, kalau mezanin kan nggak mungkin satu kotak-kotak kayak gini. Pasti kan ada tempat buat space buat naik tangga. Tapi paling enggak kita dapat 3/4 dari ruangan ini. Jadi kita punya satu ruangan yang cukup luas. Yuk, sekarang kita menuju ke sini. Dari tadi kita cariin kamar mandinya, ternyata di sini. Dan kamar mandinya langsung ketemu sama satu pintu kaca. Jadi tuh berasa banget lorong ini tuh nggak akan gelap teman-teman. Tapi kita bahas dulu kamar mandinya. Ini gue suka, paling suka gue sama layout seperti ini. Jadi begitu masuk, kita langsung ketemu sama satu wastafel. Sebelah kanan untuk kloset, sebelah kiri untuk mandi. Ini adalah satu layout yang paling bagus menurut gue buat kamar mandi karena dia ada di tengah nih. Nah, jadi begitu kita kesini, kita kan paling butuh tuh cuci tangan ya, nggak mau basah-basahan, langsung keluar. Kalau kita mau buang air kita langsung ke kanan, sedangkan area basah di sini. Jadi ini benar-benar konsep kamar mandi kering yang baik. Cuma ada kekurangan ya, Bro. Apa? Ini agak aneh nih. Kenapa dibolongin di sini? Kenapa kurang turun nih? Ini kok kayak gini kita mandi, pantulan yang paling keras dari bawah kan? Basah-basah juga. Basah-basah juga nih. Jadi tapi ini layoutnya bagus banget, gue suka banget dan ukurannya juga enak banget. Ini buat mandi puas banget nih teman-teman. Jadi kalau kita mau mandi yang enak tuh paling tidak tuh 80 cm kayak gini nih enak nih. Cuma sayangnya ya ini tinggal diganti aja nih. Pakai rain shower nih. Ini gue belum panas dingin dan di sini nih gue suka banget nih. Jadi di bagian sininya itu dibedain keramiknya. Jadi kalau teman-teman lihat nih, ini pakai heksagonal. Yang ini dominannya itu pakai yang motifnya itu marmer. Sedangkan yang bagian sini tuh, nah ini nih, ada teksturnya.
Nah, ini jadi focal point karena kalau bagian shower itu kan bagian yang paling bagus biasanya, makanya di sini ada rain showernya biasanya segala macam dan ada kacanya. Ini dikasih satu keramik yang berbeda. Bagus sih. Dan ini gue suka banget warna kayak gini teman-teman. Jadi banyak banget di YouTube gue selalu bilang carilah keramik kamar mandi yang nggak terlalu gelap, carilah yang seperti ini warnanya, putih-putih ini dan paling gelap juga sebegini nih. Jadi kalau kita mandi, airnya itu genang sedikit, dia ketika ada jamur airnya itu gak bakal kelihatan banget. Jadi agak nyaru gitu. Kalau misalnya kita pakai yang gelap banget ya jamur airnya putih-putih gitu. Kalau ini ada jamur airnya nggak akan terlalu kelihatan gitu teman. Ini adalah pilihan yang baik untuk kamar mandi. Nah sekarang kita ke bagian belakang ternyata. Oh. Nah sekarang kita udah masuk ke kamar tidur utamanya. Kamar tidur utamanya luas banget loh teman-teman. Ini seru banget sih. Jadi kalau kita lihat ini begitu masuk dari pintu itu ke sebelah sini itu langsung ke kamar tidur ya. Dan kamar tidurnya keren menurut gue. Jadi ini unik nih teman-teman. Lihat deh. Ini bro. Jadi bedside table-nya itu nyambung sama headboard-nya. Dan ini udah ada gini-gininya nih. Menarik ya. Jadi ada permainan vertikal ya. Dan itu menerus ngebikin tempat tidur ini kesannya mewah banget, dan di sini ada hijaunya. Dan ini gue suka banget hijau itu kalau ketemu sama warna emas kayak gini tuh bener-bener ngebikin rumah kita tuh kelihatan mewah. Nih makanya nih, ini Pantone warna yang bagus untuk kamar tidur atau kalau teman-teman mau nyari sesuatu yang mewah-mewah nih. Jadi ketemunya hijau dan emas seperti ini. Jadi bagus banget, dan itu tadi yang gue bilang. Kalau di depan mau kesannya clean, kalau di sini mau kesannya mewah. Makanya di sini pakai brown mirror. Nah, jadi kesannya beda ya. Kalau yang di depan tadi clear, yang di sini pakai brown mirror. Nah, begitu brown mirror ya perasaannya langsung benar-benar mewah banget teman-teman, apalagi dicampur sama si emas-emas ini. Dan lihat deh di atasnya ini. Ada ambience-nya dan masih ada garis-garisnya kayak gitu. Ini mewah banget sih perasaannya, ya. Apalagi dicampur di sini pakai wallpaper. Yang wallpaper itu dikasih kayu di tengah-tengah seperti ini. Keren, bro. Mewah. Mewah. Dan di sini sekat untuk bagian dapur ya. Dapur. Dari sini sekat untuk bagian lemarinya teman-teman. Bisa ditaruh buat naruh TV. Jadi enak banget nih. Dan yang gue suka apa bro? Nih. Lihat deh. Di sekatnya itu di sini ada kacanya sedikit. Jadi bisa cukup lumayan lah untuk ngaca. Cuma sayangnya menurut gue ya. Ini tuh tanggung nih, naikin lagi sampai sini. Sampai sini. Jadi kita bisa dapat sebadan lah gitu. Oke gini kita ngeliat bajunya doang, nggak ngeliat mukanya bro. Ya kan? Tapi bagus sih, gue suka banget. Ini ada sekat kecilnya dan di bagian sini masih ada tempat untuk make up atau untuk belajar. Wih, gila. Nih lo bro, gue kasih tahu nih. Lo kalau nyari jodoh ya, ini gue ngasih tahu lo bro. Lo kayak itu dunia tuh gelap gitu, lo nggak tahu di mana jodoh lo bro. Tapi kalau lu pelan, lu geser ke sini, ya kan? Bisa lu buka sini, ya kan? Lu ketemu apa? Good girl. Ya kan? Emang susah nyari good girl, bro. Oke, taruh sini ya. Bisa kalau namanya good girl, bro. Harus apa? Sembunyiin supaya nggak dicariin orang. Iya. Ditikung orang. Jadi keren teman-teman. Ini ada keren sini. Jadi pas banget untuk teman-teman perempuan yang suka berias. Ini dari kayu solid. Emang solid itu selalu nggak ada lawan nih. Beda banget sama APL gitu-gitu. Ya cuma harganya luar biasa. Oh ini bukan solid men. Gue ambil ketipu men. Ini bukan solid nih. Ini adalah multiplex yang dilapis veneer. Benar-benar kelihatan banget kayak solid. Tahu nggak bedanya dari mana? Tawannya dari mana bro? Tadi gue hampir ketipu, begitu megang nih bener-bener keren banget kan. Nih. Oh iya. Beda seratnya. Oke, kalau ini adalah lemarinya teman-teman. Ini lemarinya mewah banget sih, gue suka. Jadi di sini ada garis-garisnya. Ini ngebikin kamar kita jadi kelihatan lebih tinggi, dan di tengah itu dia nih gue bilang. Kalau pakai aluminium gini, tuh feel-nya tipis gitu. Jadi lebih mahal gitu kelihatannya. Tak, dibuka gini. Dan yang di sini model push button. Nah, ini kelihatan lagi kan, bro.
Jadi ini dia pakai veneer ya, di sini teman-teman bisa lihat, nih belakangnya supaya murah tetap pakai HPL. Dan ternyata rumah ini masih dapat satu tempat yang bisa dipakai untuk private ayah sama ibunya nih. Jadi kalau teman-teman lihat, ini adalah batas rumah yang tadi. Ini batas rumahnya. Kita masih dapat satu teras private untuk orang tua. Dan ini enak banget nih. Kalau kita tinggal di sini ya, kalau misalnya anak-anak ada di sana, kita pengen ada tempat untuk ngobrol private antara orang tua gitu ya, bisa ada di sini. Dan itu, lihat deh, pintu gesernya nih gawat sih. Ya kan? Jadi ngebikin kamar ini yang udah panjang jadi lebih panjang lagi karena ada si pintu geser ini. Nah teman-teman, sekarang kita udah sama Bu Meta dari Citra Raya nih. Kita mau nanya-nanya Bu Meta, sekarang lagi zaman Covid, jadi kita berdua jaraknya udah jauh dan udah pakai masker. Jadi Bu Meta, kenapa sih orang itu harus beli di Citra Raya ini? Citra Raya ini, Pak Hilman, adalah the largest township development dari Ciputra Group. Ya, dengan total area 2.760 hektar. Sampai saat ini kita sudah kelola kurang lebih 1.000 hektar. Nah, jadi kalau kita bicara usia, ini sangat amat major karena kita sudah 28 tahun ini. Ya, jadi tentunya sudah lengkap dengan fasilitas ya, dari fasilitas pendidikan, kesehatan, rekreasi juga sudah ada ya. Kemudian untuk sport clubnya juga sudah ada, untuk lifestyle-nya juga sudah ada. Ya, jadi intinya kalau orang mau beli di sini, semua sudah terpenuhi. Gitu. Makanya pas kita tadi kesini tuh bener-bener ya udah rame semua ruko-ruko Sudah ini. hidup, Sudah sudah ini hidup. udah puluhan tahun, udah ada 28. 28 tahun. Udah kalau nikah tuh udah anak 2 ya Pak ya. Wah, benar-benar. Ya, jadi ya itu dia teman-teman. Jadi Citra Raya ini adalah satu perumahan yang udah lama, jadi ya benar-benar kehidupannya itu benar-benar udah ada seperti kota gitu Bu ya. Betul. Nah kalau untuk kawasan Lugano ini yang terbaru, apa sih istimewanya Bu? Kalau kita bicara kawasan Lugano Park ya Pak ya, Lugano Lake Park ya sebenarnya, di mana Kuregia, klaster Kuregia ini berada, adalah kawasan terbaru ya dari Citra Raya, seluas 200 hektar. Ya, jadi memang suatu kota mandiri yang kita kelola dengan cara yang lebih modern, infrastruktur yang lebih baik dan sebagainya. Nah, di dalam Lugano Lake Park ini ada danau seluas 20 hektar, ya, di Lugano Lake, dan juga ada 2 hektar City Forest, Lugano Park. Jadi kalau kita bicara fasilitas ya, tentunya seperti kota mandiri ya, jadi kota dalam kota. Gitu. Jadi modernnya tetap dapat, tapi juga alamnya juga tetap besar ya. Cocok dengan kondisi saat ini ya. Di mana orang perlu suasana yang lebih terbuka ya, udah terbuka dan lebih sehat. Nah, kalau untuk di Citra Raya ini apa ada mall-mall yang kerennya sih, Bu? Iya, tadi saya lupa sebutkan ya. Kita di tahun saat pandemi lagi PSBB kita keluar tuh. Kita soft opening dari Mall Ciputra Tangerang. Iya ya, jadi memang lokasi dari kawasan Lugano ini juga sangat amat dekat. Jadi kita sebutnya 5 menit ke arah Mall Ciputra Tangerang. Gitu ya, itu salah satu kelebihannya ya. Di luar lokasi kita ini juga Lugano ini dekat sekali dengan kampus ya, kampus Esa Unggul. Yang tahun ini katanya ya sudah mulai tatap muka. Ya. Gedungnya baru itu ya? Betul, jadi memang area ini memang super strategis lah. Dan memang kalau dilihat dari petanya itu memang looping ya. Jadi kita bisa looping ke arah mall ya, dari Kuregia ke arah danau, kemudian ke arah mall, kemudian nyambung lagi ke arah kampus Esa Unggulnya. Nah sayangnya Bu Meta nggak boleh kasih kita harganya sekarang karena masih rahasia Bu ya. Betul Pak. Tapi nanti pas video ini tayang udah ada di sini Bu ya. Udah ada nanti di sini teman-teman, udah ada harganya di sini. Jadi teman-teman juga bisa telepon di nomor telepon yang ada di bawah ini. Makasih banyak Bu Meta buat wawancaranya. Kasih. Sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram @arsitekturindonesia. Kita juga punya TikTok @arsitekturindonesia. Bantu follow ya, bantu kita dapat followers di TikTok 300.000. Ciao. Nah, kalau teman-teman lihat nih, bosen gue teman-teman lihat mulu ya. Ini kalau kita lihat, suara apa ya? Jadi ini ada meja buat belajar yang bergabung sama
Malan dan di sini habis makan nasi goreng bro sama si Doi. Di sini tuh nasi gorengnya enak. Ada bakmi gang kelinci di sini. Ya, kasih testi dong. Enak emang. Ya kan? Nasi gorengnya gitu. Kan dulu lu sering banget makan bakmi gang kelinci di mana? Sentul, ya kan? Sama siapa? Cie. Bohongin siapa? Cie.